Bicara tentang hantu, gak ada habisnya kita bercerita tentang mereka. Tidak bisa dipungkiri, cerita tentang hantu diminati oleh segala usia. Ya, kecuali balita mungkin. Mulai dari pengalaman pribadi, sampai dengan cerita pengalaman orang lain. Namun di antara beberapa cerita hantu, ada pula yang sempat booming dan membuat geger pada tahun 90-an sampai dengan 2000-an awal. Dan mungkin kamu salah satunya yang pernah mengalaminya langsung, atau mungkin pernah melihatnya langsung. Berikut daftar hantu yang sempat membuat kamu ketakutan pada zamannya. Kolor hijau. Hantu kolor hijau pernah membuat geger masyarakat di Indonesia. Diceritakan, hantu ini suka memperkosa perempuan yang sedang ditinggal pergi suaminya. Kabarnya hantu ini adalah sebenarnya orang yang sedang melakukan pesugihan dengan syarat memperkosa wanita sebanyak-banyaknya. Ada juga yang bilang, kolor hijau adalah manusia biasa yang memiliki kolor sakti berwarna hijau. Sehingga saat memakai kolor tersebut, pelaku dapat seenaknya memperkosa perempuan tanpa takut tertangkap. Namun saat ini ketenaran namanya sudah pudar. Banyak desas-desus yang mengatakan bahwa kolor hijau telah tertangkap. Hantu tanpa kepala. Hantu ini pernah tenar pada zamannya, hanya saja hantu ini termasuk hantu yang betah di satu tempat saja, alias tidak keluyuran dari rumah ke rumah seperti hantu-hantu lainnya. Mungkin hantu tanpa kepala ini termasuk hantu yang kurang gaul. Di tempat pekuburan umum Jeruk Purut, konon hantu ini pernah terlihat. Ia berjalan dengan memegang kepalanya sendiri dan menakut-nakuti orang yang ada di sana. Hantu ini digambarkan memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Hantu dengan tangan, badan, dan juga kaki yang utuh, hanya saja ia tidak memiliki kepala. Meski hantu ini tak hanya ada di Indonesia, tapi hantu tanpa kepala ini sangat populer di negeri ini. Menurutmu, lebih seram mana? Hantu tanpa kepala atau kondangan tanpa pasangan? Suster ngesot. Untuk pertama kalinya, secara nyata dan sadar, saya pernah melihat sosok hantu ini di depan mata di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Seumur-umur, saya nggak pernah lihat penampakan hantu, kecuali hantu berwujud suster yang lagi ngesot ini. Ya iyalah ngesot, masa main TikTok. Asal-usul kisah hantu berwujud seorang suster ini memiliki banyak versi. Ada yang percaya bahwa sebelum meninggal, suster rumah sakit ini meninggal secara tidak wajar, diperkosa, lalu kedua kakinya dimutilasi agar tidak dapat kabur, dan kemudian dibunuh. Ada cerita versi lain mengatakan sebenarnya suster ini adalah keturunan Belanda bernama Norah, bekerja di panti jompo dan memiliki ilmu gaib. Karena alasan dendam, ia membunuh semua penghuni panti jompo, dan karena ulahnya itu, warga geram dan menghakimi Norah dengan memukuli kakinya hingga repuh. Apapun latar belakang cerita suster ngesot ini, yang saya lihat pada saat itu adalah seorang suster yang berambut pirang. Ya, mungkin saja dia hantu lokal yang baru saja warnain rambutnya di salon. Gepeng. Hantu yang satu ini gak kalah seram dengan hantu yang lain, karena wujudnya tak lazim. Menurut kabar,
hantu ini berwujud memiliki badan yang gepeng. Dan katanya, hantu gepeng adalah arwah penasaran dari seorang pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja. Ia terjepit lift dan dia mati. Menurut versi lain, sebenarnya hantu gepeng ini adalah lelaki pengusaha kaya raya yang mati terjepit lift yang jatuh. Ada juga yang bilang mati karena terlindas traktor. Apapun latar belakang cerita kematiannya, yang pasti hantu gepeng ini pernah sempat membuat anak-anak gadis ketakutan pada zamannya. Dikarenakan hantu gepeng ini sering menampakkan dirinya di toilet wanita. Dan konon juga ada yang bilang, Mr. Gepeng dapat ditelepon dengan cara menghubungi nomor 7777777. Kamu dapat mendial nomor 7 sebanyak 7 kali. Dan konon Mr. Gepeng akan mengangkatnya dan kamu akan bertemu dengan Mr. Gepeng. Dan Mr. Gepeng akan memberikan uang yang banyak pada kamu. Mau coba? Setan Mukena. Ini adalah cerita yang paling membuat saya tidak bisa tidur pada zamannya. Diceritakan hantu ini akan mengunjungi rumah satu persatu lalu mengetuk pintu pada malam hari. Meminta tolong kepada siapapun melepaskan mukenanya. Konon katanya hantu mukena ini sebenarnya bukanlah hantu sungguhan, melainkan seorang gadis yang tak dapat melepas mukenanya yang ia pakai. Santal berita bahwa mukena ini adalah pesugihan dari orang tua si gadis yang tidak sengaja memakai mukena itu. Dan yang bisa bantu melepas mukena hanya orang yang berilmu tinggi. Ya, mungkin S3 lah. Mungkin sudah ada yang berhasil membantu melepas mukena itu, karena sampai saat ini nama hantu mukena atau setan mukena sudah tenggelam dimakan waktu. Itulah beberapa hantu yang pensiun atau pernah tenar di Indonesia pada tahun 90-an hingga 2000-an awal. Kini nama mereka sudah redup tergantikan hantu-hantu baru. Wow, ternyata di dunia hantu ada juga persaingan ya. Tapi apapun itu, yang saya yakini adalah yang namanya hantu itu dapat berwujud apapun yang mereka inginkan. Dan saya yakini bahwa manusia yang sudah meninggal tidak dapat dan tidak akan bisa menjadi hantu. Bagaimana dengan pendapatmu? Terima kasih telah menonton Kamis Misteri Putra Aditya Podcast.